Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali lagi bertatap muka di Gaib Teknologi di channel Musafir. Abah akan bercerita sedikit tentang masih di Kerajaan Tarumanagara. Kalau kemarin Abah kupas dari raja yang ke-8 yaitu Kertawarman yang menceritakan tentang anaknya Rakean Sancang. Abah mundur satu langkah ke raja yang ke-7. Raja yang ke-7 dari Kerajaan Tarumanagara adalah Suryawarman di tahun 535 Masehi sampai 561 Masehi. Nah, Suryawarman ini mempunyai menantu yang namanya Manikmaya. Manikmaya ini yang mendirikan kerajaan Kendan di Jawa Barat, tepatnya di Nagreg. Ya. Setelah mendirikan kerajaan Kendan, anak cucunya mendirikan lagi kerajaan Galuh. Nah, asal mula adanya kerajaan Galuh ini dari perjalanan kerajaan Tarumanagara dan dari raja yang ke-7 Suryawarman pada waktu itu. Beliau mempunyai menantu yang namanya Manikmaya, juga membangun kerajaan Kendan. Lalu anak cucunya membangun kerajaan Galuh pertama yang dirajai oleh Werti Kendayun di tahun 612 Masehi. Nah, jadi asal mula berdirinya kerajaan Galuh ini ada sambungannya ke kerajaan Kendan. Nah, Kendan ini dirajai oleh Mahaguru Manikmaya. Mahaguru Manikmaya ini adalah menantunya dari raja yang ke-7 kerajaan Tarumanagara, yaitu dari Raja Suryawarman di abad 535 Masehi. Jadi sambung menyambung kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara ini dari awalnya. Sebelum Tarumanagara ini kan ada Salakanagara, Tarumanagara, terus Kendan, terus disambung lagi ke Galuh. Nah, Galuh ini berdiri di tahun 612 Masehi. Raja yang kedua dari Galuh adalah Mandi Minyak di tahun 702 Masehi. Mandi Minyak adalah salah satu anaknya dari Werti Kendayun. Raja yang ketiga dari Galuh ini yaitu Bratasena, anaknya dari Mandi Minyak. Itu kan turun temurun ya, tahta kerajaan waktu zaman dulu itu putra mahkota. Nah, dari Bratasena dikudeta oleh Purbasora di tahun 716 Masehi sampai 723 Masehi. Itu. Jadi dikudeta oleh Purbasora dilengserkan oleh Sanjaya. Nah, pada waktu itu ya, Sanjaya mengambil kerajaan Galuh di tahun 723 Masehi. Nah, Sanjaya ini adalah salah satu cicitnya dari Werti Kendayun, nah, anak dari Bratasena. Nah, itu mungkin sedikit kupasan yang Abah kupas. Di dalam sejarah, keabsahan sejarah ini harus ada pelaku sejarahnya. Jadi ini pun Abah dapat cerita dari orang tua yang menceritakan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa Barat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sejarah-sejarah yang Abah sampaikan ini masih belum tepat. Abah mohon bimbingan karena Abah bukan pelaku sejarah, bukan ahli sejarah, tapi mencintai. Karena kalau tidak kita sampaikan
kepada generasi-generasi penerus, mungkin ini sejarah akan hilang di masanya. Makanya Abah selalu berbicara sejarah awal ya, dari kemarin itu. Ini akan nyambung nanti nextnya, dari kerajaan Galuh ini kemana nanti, bisa masuk ke Pajajaran, ada juga ke Mataram. Kalau kita kupas ke Sanjaya, Raden Sanjaya ini pernah merajai kerajaan Mataram kuno ya. Terus nanti ada sambungan dari Galuh ini, ada kaitannya dengan Majapahit yang dibicarakan orang banyak ke sejarah perang Bubat. Ini adalah ada cerita sambungannya. Majapahit ini ada kedekatan dulunya dengan Sunda ya, yaitu dengan Galuh. Itu mungkin yang bisa Abah sampaikan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan, banyak kata yang kurang berkenan. Sekali lagi Abah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.